Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saya ajak kita semua, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik, Engkau sudah menyertai segala aktivitas kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu urapi setiap kami, biarlah kami boleh dilayakan untuk menyembah-Mu, kami boleh dilayakan untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu setiap ibadah kami Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Engkau yang sertai ibadah kami, Engkau yang melindungi setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menyembah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan pujian. Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukur kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita mau kata, Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Amin. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidup
hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, katakan, besar dan kudus namamu. Bapa, Selalu puji namamu, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, sungguh kami mengasihi. Ku mengasihi. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu. Kami mengagungkan namamu Tuhan. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, kami mengasihi. Oh, haleluya. Angkat tanganmu saudara, katakan, sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Oh, sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, oh, di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi saudara katakan, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh kami mengasihimu Tuhan, karena Engkau Allah yang telah lebih dahulu mengasihi setiap umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memandang wajah Tuhan. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin.
Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sekali lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Kau yang kami cinta Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang sangat baik kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan di sore menjelang malam hari ini. Engkau masih berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan, kemampuan sehingga kami saat ini boleh mempersiapkan diri kami untuk sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bertata atas setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di pendalaman Alkitab hari ini. Saya menyampaikan bersama istri kepada seluruh saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita pasti hari-hari ini banyak mengalami berkat Tuhan, terutama berkat firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu selalu menghasilkan sesuatu di dalam hidup ini. Hari ini kita masih ada di kaki dian emas. Kalau hari Kamis lalu pendalaman Alkitab, akulah pokok anggur yang benar. Kita ini carang yang harus menghasilkan buah. Maka hari ini kita akan berada di tema hidup yang berbuah-buah. Di kaki dian itu ada 6 cabang. 6 cabang itu ada kelopak,
ada tombol dan ada bunga. Itu menunjuk kepada hidup atau kehidupan yang berbuah-buah dari gereja Tuhan atau anak Tuhan. Sebab cabang-cabang ini merupakan gambaran daripada jemaat Tuhan atau gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Sedangkan batang yang di tengah itu adalah Yesus sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Ya. Dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Tuhan memanggil kita menjadi saksinya. Bagaimana menjadi saksi daripada Tuhan? Yaitu dengan hidup yang berbuah-buah. Ketika hidup kita memberi buah, maka kita adalah saksinya. Kalau kita seperti carang yang tidak berbuah, itu dipotong, bagaimana menjadi saksi. Tapi kalau carang itu berbuah-buah, malah dia akan lebih banyak buahnya karena dibersihkan. Dengan demikian kata firman Allah, kita berbuah-buah. Berbuah-buah bagi Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Kalau Jika kamu berbuah banyak. Kalau kita berbuah-buah, buah banyak, buah lebat, seperti pohon yang lebat buahnya. Terus, Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. nah, kamu adalah murid saya. Keadaan yang berbuah itu menunjukkan pada satu kehidupan dengan karakter yang baik. Keadaan yang tidak berbuah itu seperti karakter yang tidak baik yang dimiliki oleh anak Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan karakter yang tidak baik? Tidak. Makanya dikatakan seumpama carang yang tidak menghasilkan buah itu dipotong. Sedangkan carang yang menghasilkan buah-buah yang lebat malah lebih dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah, supaya karakternya makin baik, makin baik, makin baik, akhirnya makin sempurna seperti Tuhan, segambar serupa Allah. Itu yang dikehendaki Allah sehingga kita memuliakan Bapa. Dalam Yohanes 15 Tuhan mengumpamakan dirinya, akulah pokok anggur, kamu carang. Ini sebuah kiasan. Pokok anggur yang benar, kita ini carang-carangnya. Ya. Carang-carang untuk apa? Carang untuk menghasilkan buah. Ya. Buah-buah yang baik, buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi kita ini dihendaki Tuhan untuk menghasilkan buah kehidupan yang berbuah-buah. Alkitab sering menggambarkan kita atau bangsa Israel itu seperti pohon. Ya, pohon ara, pohon anggur. Ya, tapi maunya Tuhan supaya seperti tadi saya katakan hidup kita berbuah-buah, tapi tidak hanya berbuah. Tidak hanya berbuah banyak. Untuk apa berbuah banyak kalau buahnya jelek? Buahnya tidak baik. Tuhan menghendaki kita memberi buah yang baik, buah yang manis, bukan buah yang asam. Saya kira saudara tidak akan mau makan buah yang kurang baik. Begitu asam kita mau buang itu buah. Tapi begitu buah itu enak, manis, wow, kita mau suka makan, rasa tambah lagi. Bangsa Israel pernah Tuhan gambarkan seperti pohon anggur, tetapi hasilnya buahnya asam. Tuhan tunggu-tunggu, sekarang sudah berbuah. Ternyata dicicipi asam.
Tapi kita tidak boleh cepat-cepat berkata, "Oh, itu kan bangsa Israel." Ya. Kita ini bangsa Israel rohani. Tadinya bangsa kafir dijadikan Israel rohani. Jadi kalau firman Tuhan berbicara tentang Israel, itu bukan berarti tidak berlaku untuk kita. Kita harus perhatikan juga agar kita tidak jadi Israel rohani yang buahnya asam. Coba kita baca Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya, Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. ya, Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. ya, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya ya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. ya, pokok anggur pilihan. Wah, ini bukan main-main, ini memang sudah dipilih-pilih baru ditanam. Terus, Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. wah, ditaruh lagi penjaga agar tidak gampang dirusak oleh rubah-rubah. Terus, Dan menggali lubang tempat memeras anggur. ya, Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. nah, ditunggu-tunggu, dinantikan dengan penuh kerinduan, hasilnya buah anggur yang baik. Begitu Tuhan terhadap kita. Kita ini adalah bangsa yang sebetulnya terbuang, bukan pilihan. Orang tidak dihitung. Israel itu bangsa pilihan. Tapi kalau bangsa pilihan bisa dibuang, apalagi kita cuma orang yang dapat anugerah Tuhan, pilihan, diangkat, ditanam, ya, untuk menghasilkan buah yang baik. Makanya hasilkan buah yang baik. Tapi ini coba baca dulu. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, hasilnya buah asam, kecewa benar. Ya, sudah ditanam, ada menara jaganya supaya tidak gampang, ada rubah-rubah kecil itu, ya, dikasih pagar mungkin dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika dipetik buahnya asam. Lanjut dibaca sampai ayat 7. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem Ya, dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. ya, Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini ya, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. ya. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Nah, jangan sampai Tuhan bilang sama kita, "Aku tunggu-tunggu kamu menghasilkan buah anggur yang manis." Tapi ternyata asam. Terus, Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. iya. Terus, Aku akan menebang pagar durinya Wah. sehingga kebun itu dimakan habis. nah, jadi sekarang Tuhan angkat pagar duri. Saya mau katakan, setiap kita yang telah dijadikan umatnya, dipilih dari segala suku, bangsa lain kita ini, kita ditaruh di dalam kebun anggur, dipagari, ada perlindungan, tidak gampang untuk diserang oleh binatang-binatang liar. Itu sama dengan Ayub. Ayub itu dipagari berlapis-lapis. Waktu iblis mau mencobai Ayub, ya, coba Tuhan angkat pagarnya. Kalau tidak, dia mengutuki kamu. Apa itu pagarnya? Kekayaannya, ya, anak-anaknya, pemeliharaannya yang begitu baik. Nah, tidak dia mengutuki. Oke, tapi tidak boleh nyawanya, ya. Nah, itu ada pagar untuk nyawanya. Tidak bisa sembarangan. Ya. Tapi ketika Tuhan melihat buah asam dari pohon anggur yang ditanam, dipagari dengan baik, aduh, sekarang tidak ada gunanya, diangkat pagarnya. Kita sangat butuhkan pagar perlindungan Tuhan
istimewa di hari-hari ini, masa-masa yang sulit ini, masa COVID ini. Biarlah Tuhan selalu bermurah hati ketika kita dapati ternyata aku hari ini memberi yang asam. Tuhan, minta ampun, perbaiki, jangan tidak minta ampun. Kita ingin sekali, Tuhan, aku berkenan menyenangkan hatimu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Lanjut sampai ayat 7. Dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Ya, Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, aduh, tidak dirantingi dan tidak disiangi, tidak dirantingi, tidak disiangi, terus sehingga tumbuh putri malu dan rumput. waduh, sudah banyak hal-hal benalu-benalu, sakit penyakit, karena sudah tidak dirantingi, tidak disiangi, tidak dibersihkan, sudah tidak disucikan, dibiarkan. Lalu banyak orang Kristen merasa, wow, sekarang saya senang sudah, ya, tidak lagi sakit, daging saya harus dihimpit, harus disucikan demikian rupa, disiangi. Nah, karena sudah tidak dipusingkan, dibiarkan, lantas dia merasa bebas. Padahal kalau itu kita harus menangis, Tuhan, tolong saya. Jangan dibiarkan. Jangan dibuang aku di hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil Roh Kudus-Mu. Lanjut. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Loh, aduh, sudah tidak ada berkat. Hujan itu bicara berkat, tidak ada berkat lagi. Terus, Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. itulah kaum Israel. Tapi kita bilang itu kan kaum Israel. Saudara, saya ingatkan kita ini Israel yang rohani. Jadi firman itu juga buat kita, peringatan buat kita, supaya jangan kita sudah diistimewakan, diberi hak untuk menjadi serupa segambar Allah, diberi hak untuk masuk dalam kerajaan surga, menikmati hal-hal yang baik di waktu dunia yang akan datang, tapi kita kemudian murtad, kemudian kita buang sia-sia semua yang Tuhan berikan itu, dan melahirkan buah-buah yang asam, yang buruk. Ya, jangan sampai kita jadi Israel rohani pun harus perhatikan ayat Yesaya pasal 5 ini. Ini adalah ayat-ayat buat Israel, bangsa Israel, tapi buat kita sebagai bangsa Israel yang rohani. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mendengar ini menjadi satu peringatan betapa baiknya Tuhan ketika kita dipanggil untuk masuk dalam kebun anggur, kita dipagari, kita diberkati dengan curahan hujan, kita dapat perlindungan, hasilkan buah yang baik. Ya, bukan hanya berbuah, tapi buah asam, tapi berbuah yang baik, yang manis, yang bisa dinikmati. Kita mau lanjut. Saya ingin membaca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, Bukan kamu yang memilih aku. Ya, lanjut. tetapi akulah yang memilih kamu. Aku ini yang pilih kamu. Nah, bukan kita lebih dahulu mencari Tuhan. Tuhanlah yang lebih dahulu mencari kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang duluan mengasihi kita. Lanjut dibaca.
Dan aku telah menetapkan kamu Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu perintah Tuhan. Untuk hidup ini berbuah-buah. Bukan kamu memilih aku. Kita ini tidak pernah tahu-tahu memilih Tuhan. Tuhan pilih kita. Kalau hari ini kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang melayani Tuhan, mendapat berkat, kasih karunia, menikmati curahan Roh Kudus, itu bukan karena kita ini baik. Asalnya kita tidak ada yang baik kok. Semua pembohong, semua pendusta. Alkitab berkata tidak ada orang yang baik. Makanya waktu orang budak kaya datang kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana supaya aku dapat hidup kekal? Tuhan bilang apa? Kenapa engkau sebut aku guru yang baik? Hanya ada satu yang baik, Bapa di sorga. Kalau kita bisa jadi baik karena Tuhan yang baik, yang berkemurahan atas hidup kita, dan kita juga mau baik. Nah itu. Lanjut. dan buahmu itu tetap. Ya, buah yang tetap, supaya Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ya. diberikannya kepadamu. iya. Jadi Tuhan mau kita, dikatakan di sini, dipilih, ya, kemudian ditetapkan supaya pergi dan menghasil buah yang tetap. Dipilih untuk menghasilkan buah. Dipilih karena kasih karunia, kemurahan. Siapakah kita? Ya, kita ini bangsa lain, cuma ditempel, dicangkok pada pokok karena carang yang harusnya tempatnya di situ dipotong. Itu bangsa Israel dipotong karena tidak percaya, karena tidak mau bertobat, tidak mau menghasilkan buah yang manis. Dia dipotong, kita dicacak. Ini cacat karena kemurahan, bukan karena kita baik. Nggak ada kebaikan sedikit pun. Ya. Jangan sombong, kata Tuhan. Hasilkan hal yang baik, buah yang baik, semua yang baik. Coba kita baca ya, Roma pasal yang ke-7 ayat 4 lebih dahulu. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, Ya, supaya kamu menjadi milik orang lain, ya, yaitu milik Dia milik Dia. Kita jadi miliknya Tuhan. yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Roma 11 ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Nah, yo, bangsa Israel itu seperti cabang yang dipatahkan karena tidak percaya. Terus dan kamu sebagai tunas liar, kita ini tadinya, aduh, tunas yang liar, nggak ada apa-apanya. Terus telah dicangkokkan di antaranya, kita dicangkok masuk. Terus dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. ya, luar biasa itu. Terus Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. ya, Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. seringkali kita sombong tidak sengaja. Tahu-tahu sudah sombong, atau sudah tahu masih sombong lagi, sengaja lagi. Kita besar-besarkan diri kita. Tuhan kasih ingat, kamu ini cuma dapat kemurahan. Jangan sombong, jangan bermegah, hasilkan buah. Lanjut. Melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, jadi bukan kita yang hebat. Akar, siapa itu? Tuhan itu akar, tunas. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah Ya, dan juga kekerasannya, ya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, ya. tetapi atas kamu kemurahannya, Atas kita
dapat kemurahan. Inilah kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu lagu lama, versi lama. Kalau versi barunya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada, ya, sampai hari ini. Oleh karena kemurahan. Apanya yang hebat dari kita? Nggak ada lah. Semua karena kemurahan, kasih karunia. Yang bisa melayani hari ini kasih karunia. Tidak ada orang bisa berbuat sekecil apapun untuk pekerjaan Tuhan ketika ia tidak mendapatkan kemurahan, anugerah, gracia, grace. Lanjut dibaca. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Nah, makanya tinggal tetap dalam kemurahan, tinggal tetap dalam kebaikannya. Kalau sudah terpotong, kalau dibaca Yohanes 15, tidak berbuah dipotong, dibuang, dijadikan kayu bakar. Ayat 22 selesai. Jika tidak, kamu pun akan dipotong Ya, juga. kalau tidak kita dipotong. Lebih gampang lagi. Cuma dipatahkan begitu. Cangkok. Nempel aja. Ya. Petrus mengatakan kita ini bangsa yang terpilih supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Coba baca itu 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Mereka tersandung padanya, Ya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. ya, Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. ya, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpilih. imamat yang rajani, Kita ini disediakan satu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat bangsa kudus. Perhatikan, bukan lagi hidup seperti dulu, tidak kudus. Terus umat kepunyaan Allah sendiri, umat miliknya Tuhan, dibeli dengan harga darah yang mahal dari Kristus. Terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar supaya dari kita Dia. menjadi kesaksian, memberitakan perbuatan besar Tuhan atas hidup kita. Dulu saya tidak benar, sekarang aku menjadi benar oleh karena anugerah Tuhan. Ceritakan apa yang Tuhan buat. Ada banyak orang tidak bisa menceritakan perbuatan besar Tuhan karena dia tidak mengalami apa yang disebut anugerah Tuhan. Ada banyak juga orang yang menerima anugerah Tuhan tapi tidak bisa menceritakan perbuatan besar Tuhan karena tidak mau, karena enggan, malas bersaksi, malas menampilkan pribadi Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mau dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, Kita ini kan darinya gelap, keluar dari kegelapan. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya, menjadi saksi, sehingga disebut kamu adalah terang dunia. Kota yang diletakkan di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Harusnya kita menjadi terang dunia, kesaksian. Bagaimana menjadi kesaksian? Ya, carang itu harus menghasilkan buah. Buah yang tetap, buah yang banyak. Terus kepada terangnya yang ajaib. ya, sekian, terima kasih. Tapi kenyataannya tetap ada pohon yang menghasilkan buah. Nah, tadi saya bilang kita ini seringkali baca-baca di Alkitab, Tuhan memberikan satu kiasan, satu gambaran ya tentang Israel seperti pohon, atau kita ini juga seperti pohon yang diminta oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Dia sendiri mengumpamakan dirinya pokok anggur yang benar. Lalu kita diumpamakan carang.
Tuh tadi saya bilang kaki dian emas itu ada pokok batangnya, ada carang-carangnya. Di carang-carang ini ada kelopak, ada tombol, ada bunga. Itu menunjuk pada hidup yang menghasilkan buah, berbuah-buah yang banyak. Nah, Tuhan ingin kita untuk menjadi hidupan yang berbuah. Dipanggil, dipilih untuk berbuah. Buah yang apa? Buah yang banyak, memuliakan Bapa. Buah yang apa? Tetap. Buah yang tetap. Bukan sekali berbuah, nggak lagi berbuah. Ya. Kamu dipilih, ditetapkan untuk berbuah. Berbuah banyak, berbuah tetap, atau tetap berbuah. Jangan cuma sekali berbuah, tidak lagi berbuah. Pohon apa yang satu kali berbuah terus tidak berbuah lagi? Pohon jagung. Iya, pohon jagung ya. Sekali berbuah, tidak berbuah lagi. Jadi tinggal apa? Potong. Pohon apa lagi? Pisang. Nah, pohon pisang juga gitu. Satu kali berbuah, tidak berbuah lagi. Tapi kita mau jadi seperti pohon apa? Pohon mangga, pohon rambutan. Di pekarangan belakang rumah saya ada pohon rambutan yang ditanam sudah 20 tahun lebih. Tahun 98 atau 97, 20 tahun lebih ditanam. Ya, dulu dokter yang dulu punya rumah itu dia bilang, Pak Pendeta, mari kita tanam di sini ya pohon yang kemudian jadi rumah tinggal saya, rumah saya sampai hari ini sudah jadi milik saya. Dan pohonnya itu masih ada. Katanya ini dia pilih bibitnya 20 tahun lebih. Setiap musim buah rambutan pasti berbuah. Sekarang sudah mulai kelihatan ada bunga-bunganya. Tanda sudah mau nanti berbuah. 20 tahunan lebih dia masih terus berbuah. Berbuah, berkarung-karung. Waktu saya tinggal di kota Makassar, itu rumah saya 2 pohon mangga, berbuah terus, banyak sekali. Mangga yang bagus-bagus, mangga golek yang besar, panjang, manis sekali. Tapi tidak dijual. Saya tidak jualan mangga. Kerja saya bukan penjual mangga, pendeta, hamba Tuhan. Jadi orang tetangga sekitar situ semua mendapat bagian, dibagi-bagikan. Ya. Itu musim buah, maka pasti berbuah, berbunga dulu, baru berbuah. Jadi kita dipilih oleh Tuhan untuk berbuah, buah yang apa? Banyak, tapi buah itu tetap berbuah, tidak sekali berbuah seperti pohon pisang atau apa? Jagung ya. Satu kali. Terus habis itu dipotong, dibakar alang-alangnya itu. Nah, di Tuhan minta kita berbuah sampai hari ini, sampai masa tua dikatakan masih berbuah. Ada itu ayat saya tiba-tiba ingat. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar, kita ini tadinya tidak benar, dijadikan benar, jadi orang benar. Terus Akan bertunas seperti pohon korma. ya, Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah Jadi kita. orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma. Tadi saya bilang pohon anggur dengan pohon ara, ternyata juga pohon korma. Jadi ini kiasan.
gambaran dari kita ini yang hari ini disebut orang benar karena anugerah Tuhan, karena darah Yesus Kristus yang tidak boleh kita lupakan, yang kita harus hargai, yang kita tidak boleh kembali ke dosa untuk injak-injak darah perjanjian itu. Ya, lanjut. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua, jadi dari muda sampai tua, dia tidak pernah berhenti berbuah, tetap berbuah dari muda sampai tua, sampai putih rambut masih berbuah, terus Menjadi gemuk dan segar. menjadi gemuk segar. Untuk apa? Kalau Tuhan masih kasih hidup, pelihara kita, masih diberi umur panjang, maksudnya berbuat terus. Itu yang dikatakan dipilih untuk menghasilkan buah, buah yang banyak untuk memuliakan Bapa, tapi buah yang tetap buahnya. Terus Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. bahwa Tuhan yang kita beritakan itu Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan. Ya, Bahwa ia gunung batuku dan Ya. tidak ada kecurangan padanya. gunung batu kita. Pada Tuhan tidak ada kecurangan. Sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, kata Tuhan. Tuhan yang melihara ya sampai hari tua, masih segar, masih gemuk, masih berbuah. Sebab aku memilih kamu, aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang tetap, bukan seperti pisang yang satu kali berbuah selesai. Ya, sampai masa tuamu. Tuhan pelihara. Untuk apa? Untuk berbuah sampai masa tua. Bukan masa muda saja berbuah, masa tua pun masih berbuah, gemuk dan segar. Untuk apa? Diberi kesegaran untuk bisa memberitakan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Tapi faktanya ada yang berbuah, ada yang tidak. Ada yang berbuah sekali terus tidak berbuah lagi, ada yang sama sekali tidak berbuah. Tadi kita baca ada yang berbuah asam. Ya, tapi Tuhan mau kita berbuah, bukan tidak berbuah. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan apa? Buah, buah yang tetap. Tapi faktanya banyak orang tidak menghasilkan buah. Tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan pelihara. Makin kita berbuah, makin Tuhan percayakan dirinya, makin Tuhan pelihara kita. Sehingga kita bisa menyanyi itu lagu lama. Saya senang lagu lama karena saya ingat itu dari dulu waktu saya puluhan tahun lalu percaya mengenal Tuhan, bertobat, lahir baru, sampai hari ini masa tua. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pelihara. Itu lagu. Ku tahu Dia pelihara saya. Coba nyanyi itu. Ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu
Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah, ku tahu Tuhan jaga saya. Dijaga, dibentengi, dipagari. Tidak ada bisa rubah-rubah kecil masuk merusak kebun anggur Tuhan. Tuhan yang menjaga. Kalau Tuhan yang menjaga, siapa lawan kita? Tapi Tuhan mau kita berbuah yang baik, berbuah yang manis, berbuah yang tetap, berbuah yang banyak. Dengan demikian kita memuliakan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seorang yang mau jadi penilik jemaat, dia harus tahu bagaimana menghasilkan buah yang baik di dalam keluarganya, di dalam jemaat. Nah, kalau dia menciptakan keonaran, onar jemaat, bubar, pecah, lah apa ini buah yang baik? Bukan soal banyak jumlahnya jiwa-jiwa yang ada digembalakan, bukan. Soalnya bagaimana jiwa-jiwa yang digembalakan itu tenang, makan rumput yang hijau, minum air yang seger, bukan air yang keruh. Ya, jadi hidup yang berbuah-buah itu hidup yang menciptakan suatu ketenangan, kedamaian. Itu karena karya Roh Kudus. Yang tadinya hutan dijadikan apa? Kebun buah-buahan. Nah, hidup kita harus jadi seperti kebun buah-buahan yang menghasilkan buah, dinikmati si pemilik kebun. Tapi Alkitab mengatakan ada juga pohon yang tidak berbuah. Nah, tadi kan kita diumpamakan pohon ara, pohon anggur, cara dari pohon anggur supaya hasilnya buah semua itu. Kita ini manusia tapi diumpamakan, dikiaskan seperti pohon ara. Tadi Mazmur 92 itu pohon apa disebut situ? Korma. Pohon korma. Tidak perlu pohonnya saja, kan bukan pohon hias. Kalau pohon hias tidak perlu buahnya, untuk hiasan saja. Nah, kita ini kan bukan pohon hias. Kita dikehendaki Tuhan dinikmati buahnya, bukan pohon hias. Jangan cuma jadi hiasan. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Ya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada Tidak pohon dapat itu, apa-apa. selain daun-daun saja. Oh, ini pohon cuma banyak daunnya ya. Ya walaupun daunnya juga berguna, bisa berlindung dari terik matahari. Tapi kan kita tidak makan daun, cuma dipakai berlindung. Terus Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. nah, engkau tidak berbuah. Lapar Tuhan itu sebagai manusia 100% Tuhan Yesus lapar. Lapar, manusia biasa seperti kita. Jangan pernah tidak akui Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Itu penting sekali, pegang kuat-kuat ini. Karena roh antikris tidak percaya Allah menjadi manusia dalam Yesus. Satu yang sempat mengatakan roh antikris tidak mempercayai Allah
pernah datang menjadi manusia. Tapi buat kita sangat percaya Allah pernah datang dari sorga menjadi manusia daging di kandang hina Betlehem, mati di atas kayu salib Golgota, betul-betul manusia daging, supaya kita diselamatkan. Dan itu kita selalu katakan di dalam perjamuan suci. Makanya makanlah perjamuan kudus dengan baik. Kita akui itu persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus, dengan darah Yesus Kristus ini cawan. Yang kita melakukannya sampai Tuhan datang. Tuhan lapar. Aku ingin makan. Tapi ini kan belum musim buah. Belum musim buah tapi tetap. Biasanya walaupun belum musim buah masih sudah ada 1, 2 bisa mengisi perut sedikit. Tapi ini sama sekali cuma daun-daunnya saja. Daunnya begitu rindang, banyak sekali daunnya, tidak ada buahnya. Yang menjadi Kristen daun saja. Aktivitas kekristenan, beribadah, melayani, sama nyanyinya, sama doanya, sama hadirnya, sama, serupa semua, tapi tidak sama. Apa yang tidak sama? Membedakannya adalah buah. Buahnya itu rapi, semuanya pakai rapi, seragam, ya, semuanya nyanyi sama-sama, doanya juga sama-sama. Memang waktu itu belum musim buah, tapi dikutuki sama Tuhan. Markus pasal 11 ayat 13. Memang belum musim buah, tapi apa sebabnya Tuhan mengutuki? Serius. Ini keseriusan Tuhan bahwa Dia menghendaki kita menjadi seperti pohon ara yang berbuah. Baca itu ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang telah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Iya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Iya. Sebab memang bukan musim buah ara. Ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, terus? Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Walaupun waktu itu bukan musim buah. Tapi paling tidak ada 1-2 biji. Ini seriusnya Tuhan. Kita seperti pohon ara yang dituntut untuk berbuah. Apalagi kalau pohon ara itu dispesialkan masuk di dalam kebun anggur. Setelah ditunggu 3 tahun, datanglah Tuhan pemilik kebun itu. Penjaga kebun ini sudah 3 tahun tidak pernah ada buahnya. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah berapa tahun kamu ikut Tuhan? Sudah berapa tahun kamu percaya Yesus? Mana buahmu? Sudah berapa tahun kamu dengar pengajaran? Mana buahmu? Potong jangan Tuhan. Penjaga kebun bilang, jangan potong, nanti aku cangkul, aku kasih pupuk. Tahun depan Tuhan datang, Dia akan berbuah. Kalau tidak, apa boleh buat? Potong. Itu cerita dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6-9. Ya, tolong dibaca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya.
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, Ya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. ya, Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, ya, dan aku tidak menemukannya. ya. Tebanglah pohon ini." Tebang sajalah, ya. Tebang ya. Oh jangan Tuhan. Lanjut. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, untuk apa dia hidup di tanah ini percuma ini? Terus Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. biarkan dia tumbuh setahun lagi. Terus Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya memberi pupuk. dan memberi pupuk kepadanya. Terus? Mungkin tahun depan ia berbuah." Kira-kira Tuhan tahun depan dia berbuah. Itu penjaga kebun, gembala, penjaga domba-domba. Ada domba yang belum bisa menghasilkan buah. Jangan Tuhan, tolonglah. Yang dipotong, jangan disingkirkan. Sekarang saya mau lanjut dengan yang menghasilkan buah. Jadi tadi ada pohon yang tidak menghasilkan buah, seperti pohon ara tidak menghasilkan buah ara. Nah, ada yang menghasilkan buah, ada yang tidak. Nah sekarang yang menghasilkan buah, buah yang lebat, buah yang tetap. Kita baca dulu Roma pasal 7 ayat yang keempat. "Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, Ya, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu Ya. milik Dia." supaya kamu menjadi milik orang lain. Milik siapa? Miliknya dia. Dia itu siapa? Tuhan. Terus "Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, agar kita berbuah bagi Allah." agar saya dan saudara berbuah bagi Kristus. Dia mati untuk saya, supaya saya yang dibangkitkan berbuah bagi Allah, mengharumkan nama Allah, nama Tuhan. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya, buah apa yang harus kita lahirkan dari kehidupan yang sudah dibangkitkan ini bersama Tuhan? Matius 3 ayat 8. Buah pertobatan. Nah, Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. sesuai dengan pertobatan. Kalau kamu katakan kamu sudah bertobat, hidup lamamu sudah lewat, ya hidup baru. Tunjukkan pertobatan itu. Memang orang ini lihat, ya memang sudah bertobat. Kesukaan dulu tidak lagi dilakukan. Itu namanya bertobat. Dia mengalami satu perubahan hidup. Dulu arahnya jalan ke utara, sekarang jalan ke timur. Itu orang bertobat. Sudah hidup benar. Banyak sekali orang yang bilang aku orang Kristen tapi tidak ada buah pertobatan. Awas, kapak sudah tersedia, potong aja. Nah, jadi orang Kristen yang bertobat, yang kemudian lahir baru, sungguh-sungguh mati dari hidup lama, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus supaya berbuah-buah roh. Yang kedua ini, buah-buah roh yang harus kita hasilkan, yaitu seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh, ada 9 karunia. Tapi kita harus melahirkan 9 buah roh, bukan hanya karunianya. Ngusir setan, bernubuat itu karunia, bahasa lidah itu karunia. Tapi Tuhan tidak hanya mau kita punya karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia iman, memindahkan gunung dan sebagainya. Yang Tuhan ingin adalah buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, dan selanjutnya sampai ke buah roh yang terakhir, buah roh ke-9 itulah penguasaan diri.
Lanjut, sesudah itu kita mau menghasilkan buah kekudusan. Jadi tidak hanya hidup benar, tapi harus hidup kudus. Roma, ini kita baca tadi Galatia 5. Ya, tidak usah dibaca. 9 buah roh, itu harus hasil dari kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Ya, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. pengudusan. Seperti yang dikatakan Wahyu 22, barang siapa kudus hendaklah ia terus menguduskan diri sampai sempurna. Barang siapa benar, terus benar. Buah kekudusan harus lahir. Apa yang tidak kudus, dia tidak mau jamah lagi. Kudus ini harus lahir dari kehidupan kita. Buah kekudusan, buah pertobatan, buah-buah roh, buah kekudusan. Terus apa lagi? Buah bibir yang memuliakan Allah. Tolong dibaca ini, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. ucapan bibir itu buah bibir. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi New King James itu mengatakan buah-buah bibir. Ya, yang memuliakan Allah. Jangan setiap hari ngomel, tidak bersyukur, omong kotor, berdusta, sumpah. Itu tidak bisa diucapkan lagi. Orang yang melahirkan kekudusan, dia selalu mengucapkan syukur. Ucapan bibir, buah bibir. Ya. Terus kalau ucapan bibirnya sudah benar, maka dia akan membawa jiwa-jiwa. Buah jiwa ini perlu loh. Nanti di surga ada banyak orang Kristen yang tidak pernah membawa satu jiwa pun. Nanti di surga semua orang pakai mahkota. Ada upah, ada pahala. Dia enggak. Kenapa? Enggak pernah mau bersaksi. Bibirnya terkunci untuk ngomong tentang Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan dalam hidup saya. Terkunci, enggak ngomong. Padahal kita perlu menunjukkan pribadi kita yang sudah benar ditanam di dalam Tuhan. Benar-benar kekristenan kita, benar-benar pertobatan kita. Maka kita pasti adalah orang yang suka gemar untuk bersaksi dan membawa jiwa-jiwa. Kalau kita benar-benar sudah bertobat, kita pasti suka melakukan itu. Contohnya apa? Wanita Samaria itu. Dia ketemu Tuhan. Tuhan yang berkata, kamu mempunyai 5 suami, yang itu bukan suamimu, yang 6 juga bukan suami. Jadi apa itu? Itu hidup tidak benar. Itu membuat letih, capek. Begitu Tuhan bilang, kamu capek ya, aku kasih air hidup. Air hidup yang makin segar. Kasihkan aku. Enggak, bereskan dulu dosamu. Bertobat dulu, lahir baru, baru aku kasih kamu Roh Kudus. Itu pintu kemah baptisan Roh Kudus. Baru dia cerita. Dia tinggalkan tempat yang lama, hidup lamanya. Dia cerita sampai satu kota Samaria berkata, aku percaya bukan karena perempuan itu lagi yang bicara. Aku percaya, aku sudah sendiri mendengar. Dia mengajak orang
Lihat, mari sini, lihat, mari sini, lihat. Itu ada satu pribadi yang mengatakan apa yang aku buat, dia tidak malu-malu. Dia menyaksikan hidupnya. Aku ini loh dulu punya 6 orang laki-laki sama-sama saya. Tapi ketika aku ketemu laki-laki yang duduk di pinggir sumur Yakub, itu laki-laki yang ketujuh, sempurna. Itulah Tuhan. Itulah mempelai pria surga. Dan itu yang menghentikan aku berbuat yang salah. Banyak orang di kota Samaria menjadi percaya. Saudara, paling tidak harus ada jiwa-jiwa yang saudara benangkan. Istrimu, anakmu, laki-laki perempuan, orang dekatmu. Ya, puji Tuhan. Kita harus menangkan keluarga kita. Semua jadi orang percaya. Yang aku terkejut, saya dapat YouTube. Adik saya perempuan, adik bungsu perempuan. Dia berkhotbah. Rumahnya sudah disediakan jadi tempat ibadah. Ini di Makassar. Dia sendiri juga berkhotbah. Saya dengerin, bagus. Diurapi Tuhan. Yang Tuhan pakai hidupnya. Saya tidak sangka. Dia bukan seorang pelayan Tuhan. Dia punya usaha. Dia buat kue. Tuhan mau pakai kita jadi saksi Tuhan, berbuah-buah jiwa-jiwa. Ini semua dari hidup, mulainya saya satu benih, kemudian adik saya 3 laki-laki, semuanya melayani Tuhan. Anak, cucu. Coba ya Yohanes 4 ayat 36 yang terakhir ini baca. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, Ya, dan ia mengumpulkan buah Ya. untuk hidup yang kekal. kita ini mengumpulkan buah-buah untuk hidup kekal. Jiwa-jiwa itu nanti di surga ketemu. Terima kasih. Kalau bukan engkau, aku tidak ada di sini. Aku ini hasil dari apa yang kau injili di saya. Terima kasih ya. Lalu lagi satu, aku ini hasil dari engkau. Kau tidak, aku sudah ada di sini. Lo di surga itu masih mengenal. Kau kenal dia, temanmu ini yang kau bawa ke jalan kebenaran. Kau kenal itu istrimu, tapi kau tidak hidup sebagai suami istri loh. Seperti malaikat, kata Alkitab. Kita mengenal. Dan itu menjadi mahkota sukacita, mahkota kegirangan kita. Ada orang sedih, tidak ada satu jiwa pun. Ya, karena malas, tidak suka bersaksi, malu ah. Ya, coba terakhir ini 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. Untuk menjadi mahkota kemegahan, mahkota sukacita, mahkota kegirangan jiwa-jiwa yang kita menangkan. Sebab siapakah pengharapan kami Ya. atau sukacita kami Ya, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan mahkota kita? kemegahan, mahkota sukacita, mahkota kegirangan kami. Terus Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, pada waktu datangnya Tuhan yang kedua kali, siapa mahkota kegirangan, siapa mahkota sukacita kalau bukan kalian ini? Hasilkan buah itu, buah jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Kan Tuhan tetapkan kita, memilih kita untuk berbuah. Semoga firman Tuhan ini, pengajaran hari ini menyadarkan kita bahwa kita harus menjadi hidup yang berbuah-buah.
berbuah. Itulah tema kita hari ini. Kaki tiang emas dengan 6 cabang, itu gambaran anak Tuhan, gereja Tuhan, yang melekat pada pokok, itu batang, tapi di dalam 6 cabang itu ada kelopak, tombol, dan bunga. Itu menunjuk hidup yang berbuah-buah. Jangan tidak pernah berbuah, jangan sekali berbuah tidak berbuah lagi seperti pohon pisang. Mari kita memuliakan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
bersuka karena-Mu. Biarlah dari bibir kami ini Tuhan ada ucapan syukur, buah bibir. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis itu Tuhan ucapan bibir kami. Biarlah hidup kami jadi manis, dikecap seperti buah yang manis. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan memilih kita, menetapkan kita supaya kita berbuah-buah, berbuah yang banyak. Bapa dimuliakan, tapi bukan hanya banyak, tapi buah yang tetap. Tidak seperti pohon pisang, satu kali berbuah. Tidak seperti pohon jagung. Pohon jagung sekali berbuah, tidak lagi berbuah, tinggal dibakar. Tapi kita mau jadi pohon yang berbuah-buah terus. Tuhan dimuliakan. Berbuah jiwa-jiwa. Banyak orang dimenangkan, banyak orang melayani Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Itulah yang kami rindukan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, buah jiwa-jiwa, supaya nanti kami semuanya bertemu kembali di dalam kerajaan kekal di Bukit Sion, seperti anak-anak sulung penuh sukacita. Ada mahkota kegirangan, mahkota sukacita, karena jiwa-jiwa yang kami menangkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dipenuhi Roh Kudus dan tidak mendukakan Roh Kudus, supaya kami menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang menjadikan kami orang yang dipilih Tuhan. Tadinya bangsa yang terbuang, tidak punya kewarganegaraan, tapi Tuhan panggil kami yang jauh menjadi dekat, menjadi warga surga, menghasilkan buah, buah yang manis, buah yang tetap, makin tua makin berbuah, makin segar, makin gemuk. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Kiranya apa yang kita pelajari di hari ini merupakan pelajaran yang sangat baik. Ya, temanya adalah hidup yang berbuah-buah dari kaki Dian Emas. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita akan menaikkan pujian, biarlah manis kau dengar. Ya. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tangan dua-dua. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah mengalir dalam hidup kita hari ini sampai selamanya. Karena itu saya mau mengatakan kepada saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, sehingga kita berbuah-buah bagi Dia, sehingga kita memuliakan namanya sampai datang Tuhan kita pada kali yang kedua. Terimalah berkat itu, muliakan Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan jumpa kembali pada ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.